Di sini saya mau memberikan tips cara menghilangkan pikiran negatif. Pertama, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Bintang EP? Kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan saya yakin dan percaya Anda dalam keadaan sehat, bahagia, dan kaya raya selalu. Bahkan makin berkembang, semakin maju. Amin. Oke, saya mau bertanya kepada Anda, pernahkah Anda mengalami suatu kejadian, kemudian Anda berpikiran buruk atau berpikiran negatif dengan apa yang sudah terjadi? Atau justru Anda lebih sering berpikir positif? Nah, mungkin bagi sebagian orang ya bilang kalau iya, saya lebih sering berpikiran negatif, dan ada juga yang bilang saya tidak berpikiran negatif, saya selalu berpikiran positif. Nah, karena dengan berpikiran negatif ya, Anda harus tahu bahwa bisa secara langsung itu merusak kebahagiaan hidup Anda sendiri loh. Ya coba saja ya, dari Anda bangun tidur ya hingga akan tidur lagi nanti malam ya. Nah, selama satu hari full ya, Anda membayangkan hal-hal yang buruk saja ya, dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, kebencian, kekhawatiran ya. Apa yang terjadi? Apakah sama ketika ya Anda selalu berpikiran positif? Tentu tidak pastinya ya. Karena orang yang selalu berpikir positif, dia tidak akan merasa ketakutan, tidak akan merasa cemas seharian itu, dia akan selalu sehat. Itu perbedaannya, dan dampaknya pun ya bagi orang yang suka berpikiran negatif, tubuhnya itu akan gampang mengalami sakit GERD atau lambung, atau insomnia, atau juga trauma, belum bisa berdamai dengan masalah. Ya, itulah mengapa saya ingin menyampaikan beberapa tips tentang bagaimana caranya menghilangkan pikiran negatif. Tapi sebelum itu ya, saya mau bertanya dulu kepada Anda, apakah penjelasan saya yang saya sampaikan barusan tadi Anda setuju? Ya, bahwa berpikiran negatif itu ya sebenarnya memang cukup berbahaya kalau kita membiasakan diri untuk berpikir negatif, dan negatif. Karena bisa mempengaruhi semua yang ada di dalam tubuh kita loh. Karena apa? Anda harus tahu bahwa hampir 70% tubuh kita itu terdiri dari air yang sangat mudah untuk distimulus dengan perkataan atau self-talk. Nah, sehingga apabila Anda terbiasa untuk berpikir negatif ya, berpikir yang negatif, maka Anda pun akan lebih banyak mendapatkan kehidupan atau kejadian yang negatif seperti apa yang Anda pikirkan dibandingkan dengan orang-orang yang selalu berpikiran positif. Nah, di sini saya mau memberikan tips cara menghilangkan pikiran negatif. Pertama, Anda bisa mencoba untuk meningkatkan rasa syukur Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apapun yang Anda miliki saat ini. Ya, jadi tidak perlu melihat apa yang dimiliki orang lain. Cukup dengan mensyukurinya ya. Kemudian Anda terapkan selalu dalam kehidupan Anda. Ya, jadi nanti kalau ketika Anda bersyukur, apa yang akan Anda dapatkan? Nah, hidup Anda insya Allah dipastikan bahagia, tidak harus berlimpah harta, karena bersyukur sudah menandakan bahwa diri Anda itu kaya raya, diri Anda itu bermental kaya. Nah, dan yang kedua adalah pahamilah diri Anda sendiri. Loh, kenapa harus dipahami? Ya gini ya, jika Anda memahami diri Anda sendiri, maka tentunya Anda akan paham ya bagaimana setiap bagian dari diri Anda tersebut itu bekerja, working ya. Misalnya ya, bagian otak, atau kita sering sebut bagian ini sebagai bagian
pikiran. Ini adalah bagian yang kerjanya memproses segala macam informasi yang masuk melalui panca indera, baik mata, telinga, ya, maupun perasaan, ya. Jadi dalam prosesnya tersebut, bagian pikiran itu, ya, bertugas memperkirakan, ya, atau menyimpulkan segala informasi yang berkaitan dengan apa yang Anda lihat, dengar, dan rasakan tersebut. Karena inilah yang sering kita asumsikan bahwa ini adalah negatif mengenai berbagai macam hal. Jadi ketika kita mengasumsikan sesuatu yang telah kita lihat, dengar, dan rasakan, dan kita berasumsi negatif, maka pikiran kita akan bekerja sesuai apa yang diperintahkan oleh majikan. Siapa majikannya? Ya diri kita yang punya otak ini. Nah, karena pikiran atau otak kita adalah pembantu yang selalu setia menuruti apa kata majikannya. Jika majikannya berpikir negatif, maka pembantu akan bekerja dan menarik dan memberikan majikannya negatif sesuai yang diperintahkan. Nah, ini wajar ya, tapi yang tidak wajar adalah kita tidak memahami proses dan malah dikendalikan ya oleh asumsi negatif yang muncul. Nah, di mana letak semangat hidup yang sebenarnya? Saya mau tanya kepada Anda itu. Ayo, di mana letak hidup yang sebenarnya? Jika kita bisa memahami hal ini, maka kita pun akan bisa juga memahami orang lain. Nah, semakin Anda mengenal diri Anda, maka semakin paham pula ya mengenai perbedaan ataupun keberagaman yang ada. Karena tidak semuanya sama. Setiap perbedaan dan keberagaman itu ada dengan wujud variasi warna yang berbeda-beda. Nah, Anda perlu tahu juga, kita sering tidak menyukai sesuatu yang pada dasarnya tidak kita ketahui loh. Ya alasannya sih, atau memang tidak kita sukai. Padahal tuh ya, setiap orang memiliki kecenderungan masing-masing dan tidak bisa kita paksakan sebenarnya. Ya, jadi itu yang harus Anda lakukan. Dan yang ketiga, beradaptasilah. Jangan jadi orang egois yang menganggap bahwa apapun yang berasal dari Anda adalah hal yang sudah pasti benar. Belum tentu. Padahal kita harus menjadi pendengar yang baik. Setiap ada kritikan, nasihat, bimbingan dari orang lain, ya, Anda terima itu semua. Jadilah pendengar mereka yang baik. Ya, dengan begitu Anda bisa lebih menghargai orang lain, dan orang lain pun akan senang kepada Anda. Nah, bagaimana cara untuk bisa memahami ego yang muncul di dalam hati? Nah, ini akan saya berikan sebuah jawaban bahwa cobalah untuk membuat fisik Anda rileks, ya, tenang. Jika fisik Anda bisa rileks dan juga tenang, insya Allah dipastikan Anda akan mudah mengatur pikiran Anda. Dan kemudian jika pikiran Anda bisa diatur, maka Anda bisa memahami hati Anda. Nah, itu adalah caranya. Jadi, ingat ya, Anda harus bisa rileks dulu. Barulah Anda bisa mengatur pikiran Anda. Dan ketika Anda bisa mengatur dan sudah mengendalikan pikiran Anda, maka insya Allah dipastikan Anda pun bisa memahami hati Anda. Nah, dengan mengaplikasikan cara tentang bagaimana menghilangkan pikiran negatif, setidaknya kita akan lebih semangat ya, dan juga lebih optimis dengan hal-hal yang positif. Terlebih hal tersebut bisa memberikan afirmasi yang baik untuk hidup kita. Ada banyak kok sebenarnya orang-orang yang terjebak dengan pikirannya sendiri loh. Ya, ini contoh nih. Bayangkan saja apabila Anda terjebak dengan pikiran negatif Anda sendiri, ya, maka kehidupan Anda pun akan menjadi negatif terus-menerus. Karena Anda selalu berada di zona negatif yang tidak mau keluar ke zona positif.
ada banyak kejadian yang tadinya dialami oleh orang-orang sebelum mengikuti program-program seperti seminar motivasi, workshop motivasi, hipnoterapi, ya, yang banyak trainer-trainer adakan, ya, termasuk saya yang adakan. Kejadian-kejadian negatif ini berawal dari, ya, pikiran mereka sendiri sebenarnya tuh. Loh, maksudnya gimana? Gini loh, jika kejadian itu diawali oleh asumsi negatif yang kita percayai dan kemudian memancing aktivitas fisik, kemungkinan besar kejadian tersebut akan menjadi energi negatif. Seminarnya Pak Bintang ini sepertinya jelek. Hipnoterapinya sepertinya jelek. Workshop seminar motivasi Pak Bintang sepertinya ini kurang bagus. Nah, itu kan sebuah afirmasi yang akan direkam oleh otak kita, dan otak kita pun akan berasumsi sesuai dengan apa afirmasi yang kita barusan nilai tadi, ya. Dan itu akan menjadi asumsi negatif yang terekam pada otak kita dan terprogram masuk ke alam bawah sadar kita. Nah, jadi yang perlu Anda lakukan, yang juga harus Anda tahu adalah apabila banyak energi negatif yang tertimbun dalam diri Anda karena Anda suka berasumsi negatif, menilai orang negatif, melihat orang dan memandang seseorang, apapun itu, baik acara dan lain sebagainya, negatif, ya. Nah, itu dipastikan akan berjibun-jibun tertimbun dalam diri Anda. Maka Anda akan menarik datangnya energi negatif sesuai prasangka dan pikiran Anda. Ya kan, firman Allah kan, Allah sesuai prasangka hambanya. Nah, jadi semesta itu, ya, akan memberikan Anda hal-hal yang negatif sesuai prasangka Anda. Nah, coba kalau Allah sesuai dengan pikiran hambanya, ya, sesekali pikiran terjadi. Untuk itulah Anda, ya, harusnya bersyukur bahwa Anda, prasangka Anda masih bisa di-cancel sebelum menjadi realita, ya. Jadi inilah sebuah perwujudan dari hukum tarik-menarik atau the law of attraction, dan juga hukum energi prasangka, yaitu the law of vibration. Nah, energi negatif yang datang, ya, akan termanifestasikan loh sebagai kejadian yang negatif. Apa saja yang akan terjadi ketika di dalam diri Anda, ya, banyak tertimbun energi negatif? Banyak orang yang saat ini terjebak pada hal yang negatif, ya, tapi tidak menyadarinya. Fisiknya sehat, tapi sesungguhnya pikirannya itu lagi sakit karena banyak sekali energi negatif dalam dirinya, ya. Nah, jadi Anda harus tahu bahwa segala sesuatu, ya, yang kita lihat tampak luar belum tentu, ya, baik di dalam orang tersebut, ya. Jadi ibaratnya botol aqua, ya, botolnya bersih tapi airnya Anda minum, ya, kalau itu tidak banyak bakteri, ya, insya Allah Anda pun akan bersih. Tapi manakala kita tahu, ya, nah, untuk itu maka Anda harus menyadari bahwa tertimbun energi negatif akan membuat munculnya, satu, hidup Anda jauh dari ideal, dan kondisi Anda akan membuat Anda seolah-olah terjauhi dari impian Anda, ya. Dan yang kedua, Anda tidak akan bersemangat, kurang bergairah dalam menjalani hidup. Ketiga, ketika Anda telah tertimbun banyak energi negatif, ya, segala sesuatu terasa hampa, entah bagaimana, tak bermakna. Apa yang dilakukan sekedar rutinitas saja, yang penting jalan, sekedar jalan, penting selesai. Nah, yang keempat, seringkali muncul pikiran negatif yang sulit untuk diatasi. Kelima, bingung dengan tujuan hidup Anda mau kemana. Entah diri Anda ini siapa, Anda tidak mengetahuinya. Dan sepertinya tidak ada hal yang menarik untuk dilakukan. Dan yang berikutnya adalah membutuhkan teman curhat untuk mengurangi beban hidup, ya. Itu yang harus Anda pikirkan, oke? Nah, itu adalah hal-hal
ya yang membuat diri Anda selalu berpikiran negatif. Itulah penyebab-penyebab yang saya sebutkan. Sebenarnya masih banyak penyebab-penyebab jika Anda selalu berpikiran negatif ya. Akan tetapi saya yakin dan percaya Anda bisa selalu berpikiran positif karena Anda adalah golongan 5% orang-orang sukses yang selalu berpikiran positif, optimis, dan yakin bahwa impian Anda bisa tercapai. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, itu saja ya solusi yang atau tips yang bisa saya berikan. Intinya ya, penghapusan energi negatif ya, Anda harus bisa jalani dengan tidur lebih nyenyak ya, dengan wajah yang lebih cerah, tingkatkan level kepribadian diri Anda dan juga kesehatan Anda ya, fisik harus lebih rileks, pikiran akan lebih positif. Nah, jangan lupa Anda harus selalu mencerahkan spiritual Anda kepada Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala agar Anda selalu tercerahkan. Ya, amin, amin. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Pagi.